Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai perkuliahan eksperimen ya. Pada bagian pertama kita akan membahas pengantar eksperimen. Kuliah ini merupakan bagian dari perkuliahan metode penelitian kuantitatif ya. Jadi metode penelitian kuantitatif ada dua, survei dan eksperimen. Nah, pada bagian pertama ini nanti kita akan mendiskusikan beberapa konsep penting ya dalam eksperimen ya. Apa itu eksperimen, apa itu variabel independen dan dependent variabel ya, kemudian terkait extraneous variable, tertium quid ya, kemudian bidirectional relations dan spurious correlation. Nah, mungkin beberapa ini saya harap kalian sudah paham gitu ya, apa itu variabel, apa itu independent variable, kemudian apa itu dependent variable ya. Terutama tiga hal ini kalian harus sudah paham apa maknanya gitu ya dari perkuliahan sebelumnya. Kita akan mengantar dulu ya apa itu metode penelitian ya, apa saja metode penelitian dalam psikologi ya. Prinsipnya ada metode penelitian yang kuantitatif ya, kemudian kualitatif dan mixed methods ya, atau campuran ya. Nah, kemudian dari metode kuantitatif ini ada sifatnya non eksperimen atau survei, ada yang sifatnya eksperimen yang hendak kita bahas dalam perkuliahan ini gitu ya. Kemudian dari eksperimen ada beberapa bagian utama ya, eksperimen acak, kemudian ada eksperimen kuasi dan eksperimen subjek tunggal ya, atau subjek yang jumlah subjeknya sedikit, jumlah partisipannya sedikit maksud saya. Nah, dari eksperimen acak itu nanti ada beberapa rancangan, yaitu between subject, kemudian within subject, kemudian ada mixed design ya, atau campuran. Nah, kalau di Fakultas Psikologi UGM itu eksperimen acak menjadi bahasan di tingkat sarjana S1, kemudian di tingkat magister itu kita akan membahas eksperimen kuasi. Nah, ini saya ambil dari bukunya, artikelnya Prof. Diki Hastiarjo ya, rancangan eksperimen acak, ada di Buletin Psikologi. Nah, metode eksperimen itu disebut juga, dikategorikan ya sebagai the gold standard itu ya, atau standar emas ya dalam metode penelitian. Nah, di sini standar emas otomatis ini standar yang dicanangkan sebagai standar yang terbaik gitu ya, untuk menilai adanya hubungan kausal dari dua atau lebih variabel gitu ya. Nah, metode eksperimen di sini sering juga disebut ya randomized experiment atau randomized control trial ya, atau RCT. Kemudian ada juga yang menyebutkan RCD, randomized control design, atau juga kadang ada yang menyebut true experiment atau pure experiment gitu ya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya mengenai hal ini. Dari gold standard itu gitu, kita beralih ke level of evidence gitu ya. Level of evidence itu sering juga disebut hierarki bukti itu ya, atau hierarchy of evidence ya. Jadi ini adalah terkait kekuatan hasil dari riset ilmiah gitu ya, walaupun sebenarnya ini lebih ke arah
bidang medis gitu ya, tapi secara umum ini diterima oleh sebagian besar peneliti atau bidang ilmu gitu ya. Jadi randomized control trial tadi atau eksperimen acak tadi itu pada level yang tertinggi gitu ya, yang kalahnya cuma dengan systematic review. Tapi systematic review di sini adalah review terhadap hasil-hasil penelitian yang menggunakan randomized control trial gitu ya. Jadi di sini jika suatu penelitian dilakukan dengan metode eksperimen acak gitu ya, atau randomized control trial, ini dia akan memberikan tingkat keterpercayaan yang tinggi gitu ya. Jadi di sini ada peluang yang lebih tinggi gitu ya di dalam publikasi gitu ya, dan tidak ada keraguan gitu ya terkait metode yang dipilih ya. Tapi juga di sini saya tidak menyampaikan bahwa validitas terkait penelitian ini bukanlah atribut dari metode gitu ya. Jadi bukan berarti kalau melakukan eksperimen lalu kemudian otomatis menjadi baik dan terpercaya gitu ya. Bukan berarti otomatis seperti itu, tapi eksperimen ini harus dilakukan juga dengan baik dulu gitu ya, sesuai dengan prosedur gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dengan eksperimen itu kita bisa memberikan tingkat level bukti yang tertinggi gitu ya dalam dibandingkan dengan metode penelitian yang lain. Nah walaupun demikian ternyata memang penelitian ya, terutama tugas akhir yang menggunakan metode eksperimen itu masih sangat sedikit gitu ya. Jadi ada review literatur dari tahun 65 sampai tahun 2001 oleh Prof. Diki, ini hanya ada berarti kurang lebih 36 tahun ya, 36 tahun ini pada masa itu di Fakultas Psikologi hanya ada kurang dari 10% ya, 8,1% gitu ya. Kemudian ada lagi analisis dari data sistem informasi terintegrasi dari Fakultas Psikologi UGM tahun 2021 itu mereview tugas akhir dari tahun 2013 sampai 2017 itu hanya 10% ya, tugas akhir yang menggunakan eksperimen, yang sebagian besar itu masih menggunakan metode korelasi kuantitatif korelasional ya, atau survei gitu ya. Jadi ini masih sangat sedikit sekali gitu ya. Jadi juga melalui perkuliahan ini kita ingin lebih mendorong mahasiswa untuk memotivasi mahasiswa ya untuk melakukan lebih banyak penelitian dengan metode eksperimen. Nah kemudian nanti apa sebenarnya perbedaan eksperimen dengan survei ya, apa perbedaan eksperimen acak dengan eksperimen kuasi. Nah perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya, karena di akhir modul itu nanti kalian diharapkan sudah paham gitu ya apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah itu dulu pengantar dari saya. Ini saya menggunakan referensi di sini yang bisa dicek ya di sumbernya langsung gitu untuk pemahaman yang lebih detail. Terima kasih. Kita jumpa lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.